Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dimas Aprilianto, mewakili Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Mungkin ingin tanya terkait pernikahan ini. Terkait dengan pernikahan siri antara orang Indonesia dengan orang Mesir. Nah, ini bagaimana prosedur pengesahan di Mesir itu seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi untuk pernikahan siri sendiri itu memang jadi permasalahan karena yang saya tahu baik secara hukum Indonesia maupun secara hukum Mesir, nikah siri itu tidak diakui secara hukum ya. Ada istilahnya siri, ada urfi, ada syar'i, begitu nikah yang hanya oleh penghulu. Nah, maka karena statusnya tidak resmi, maka dia tidak bisa mendapatkan hak-haknya, seperti nanti ketika anaknya lahir dia tidak akan mendapatkan paspor dari kedutaan, dia tidak akan mendapatkan akte lahir, bahkan juga tidak bisa mendapatkan akte lahir dari rumah sakit, dari kantor catatan sipil, karena ketika prosedur pengurusan itu pasti akan ditanyakan mana buku nikahnya, mana bukti pernikahannya. Nah, maka ini juga banyak terjadi baik di sebagian kecil mahasiswa juga, tapi kebanyakan WNI dan WN asing yang kebanyakan memang orang Indonesianya yang bekerja di sektor domestik di rumah tangga. Walaupun secara legal formal Indonesia itu tidak punya MOU pengiriman tenaga kerja, tapi memang pada prakteknya itu banyak. Dan kita setiap hari, saya sendiri di konsuler setiap hari menangani para BNI, buruh migran Indonesia atau PRT atau TKW. Nah, yang terjadi adalah ketika mereka sudah menikah siri, kemudian punya anak, maka sependek yang saya tahu, saya juga belum tahu rujukan secara pastinya karena memang banyak sekali undang-undang Mesir terkait pernikahan ini. Bahkan yang tadi untuk izin poligami saja, saya ketika cari referensi juga mendapatkan ada rancangan undang-undang pernikahan di Mesir itu yang mengharuskan ketika orang Mesir mau nikah lagi itu harus dapat izin dari istri. Bahkan kalau dia menikah tanpa sepengetahuan istri yang pertama, maka itu ada tuntutannya, bisa dihukum, dipenjara begitu. Tapi ini baru rancangan, belum disahkan. Nah, kembali ke tadi masalah nikah urfi, maka yang sependek yang saya tahu untuk pengesahannya memang tidak mudah, ribet begitu, tetapi memang 1 dari 1.000 kasus itu bisa diselesaikan oleh pengacara, tidak bisa dengan sendiri tapi oleh pengacara, lewat pengadilan. Ada di sini namanya Mahkamah Usroh. Jadi Mahkamah Usroh itu pengadilan keluarga yang untuk isbatun nasab, untuk mengajukan sidang penetapan keturunan. Jadi penetapan keturunan nanti itu prosesnya juga saya kurang tahu detailnya seperti apa. Yang jelas nanti kalau dia berhasil, itu nanti dari pengadilan akan mengeluarkan keputusan kalau anak ini adalah hasil pernikahan dari orang asing dan orang Mesir ini, misalkan disebutkan siapa namanya. Nah, dari keputusan pengadilan inilah maka akan keluar buku nikah, tetapi formatnya tidak bisa dikonversi kepada buku nikah yang elektronik, yang komputer, yang dari kementerian dari kantor catatan sipil, karena ini pernikahannya bukan yang prosedural, pernikahan hasil dari putusan kehakiman, putusan pengadilan keluarga, namanya Mahkamah Usroh. Nah, ini yang banyak problem terjadi adalah mereka nikahnya siri. Kenapa mereka nikah siri? Karena mereka tidak bisa menikah secara resmi. Kenapa? Karena satu, misalkan si orang Indonesianya kerja sebagai pembantu, kemudian majikannya misalkan kurang baik, dia kabur, kemudian paspornya di majikannya, dia tidak memiliki dokumen, tidak memiliki paspor, otomatis tidak memiliki izin tinggal di Mesir. Kemudian di luar misalkan dia kerja, kemudian ketemu sama orang Mesir,
orang Mesir ngajak nikah, ketika mau nikah secara resmi dia nggak bisa karena tidak memiliki paspor, tidak memiliki izin tinggal seperti yang dijelaskan tadi di awal. Maka alternatifnya adalah jalan keluarnya mereka pada nikah siri, dinikahkan oleh pengacara, dinikahkan oleh syekh misalkan di masjid. Nah, tetapi nanti pernikahannya tidak resmi, tidak diakui, dan nanti ketika mereka sudah punya anak, ada 1, 2, 3 segala macam, baru mereka bingung gitu. Mereka nggak punya dokumen, nggak bisa bikin izin tinggal, dan ketika mau ke Indonesia juga istrinya juga susah membawa anak karena mereka nggak punya dokumen. Nah, dalam beberapa kasus banyak yang datang ke kita, maka salah satu solusi yang bisa dilakukan adalah mereka meresmikan kembali pernikahannya. Tetapi meresmikan peresmian pernikahannya itu tidak bisa dilakukan di Mesir. Kenapa? Karena tadi terkendala di dokumen, dia nggak punya paspor, dia nggak punya izin tinggal. Maka mereka kita hanya satu-satunya jalan adalah mereka pulang ke Indonesia, istrinya pulang, nanti konsuler membuatkan SPLP, surat perjalanan laksana paspor, itu pengganti paspor, masa berlaku 6 bulan hanya untuk pulang ke Indonesia saja. Suami juga mengurus visa, kita kasih visa, kemudian pulang ke Indonesia, kemudian mereka meresmikan pernikahan di KUA. Nah, mereka udah resmi nikah, kemudian akan keluar buku nikahnya. Nah, baru ketika sudah memiliki buku nikah yang resmi, baru masalah-masalah yang turunannya seperti anaknya itu bisa diselesaikan, walaupun nanti akan ada permasalahan administratif ketika ada perbedaan tanggal, karena misalkan anaknya sudah lahir 2019, tapi buku nikahnya baru diresmikan 2020, begitu kan bingung, ini gimana kok anak lahir sementara nikahnya baru resmi tahun 2020 begitu. Nah, itu kita bisa membantu dari kedutaan, bisa memberikan surat keterangan kalau mereka sudah menikah tapi secara urfi atau secara syar'i begitu belum resmi, dan mereka sudah punya anak tapi baru meresmikan tanggal sekian. Jadi jarak ini adalah karena proses pengurus peresmian pernikahannya. Itu Mas Dimas.